Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Suryatmaja, IPS 4C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian untuk ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana di dalamnya akan dijelaskan seluruh materi yang pernah dipelajari satu semester ini. Kira-kira bentuknya seperti mereview. Di dalamnya materinya pertama ada hakikat belajar, kedua teori belajar, 3 penerapan teori belajar, 4 tentang pendekatan, metode, teknik, taktik, strategi, dan model pembelajaran. Lalu ada gaya belajar, komunikasi pembelajaran, masalah belajar, dan prinsip-prinsip belajar. Dari ke-8 ini akan saya jelaskan kira-kira apa saja ya yang telah saya dapatkan selama satu semester ini mempelajari materi-materi tersebut. Tapi sebelum menjelaskan ke-8 materi ini, saya akan memberitahu seperti apa bentuk pembelajaran selama satu semester ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan. Bentuk belajarnya itu pembelajaran kuliah daring menggunakan jaringan internet. Jadi di pekan pertama untuk membahas RPS saya tidak hadir, lalu di minggu kedua saya masuk tapi dosennya tidak hadir, berhalangan, diganti oleh penugasan. Lalu di pekan ketiga pembelajaran sudah berubah pembelajaran online gitu. Jadi saya belum sempat langsung tatap muka dengan dosen mata kuliah ini gitu. Nah, bentuk tugasnya pertama tuh disuruh membuat slide PowerPoint text. Ada 6 materi yang disuruh bikin PowerPoint tuh: hakikat belajar, teori belajar, penerapan teori belajar, komunikasi belajar, dan gaya belajar. Ada 5 ya, bukan 6. Itu dikirimkan lewat ke PJ, lalu setelah itu biasanya diulas sama dosen, direview. Selain itu tugasnya biasa setelah mereview ini menggunakan aplikasi Google Classroom. Setelah dosen mereview lewat videonya dikirim ke YouTube, itu kita juga disuruh membuat one summary. Itu khas banget dibanding dosen yang lain. Jadi kita harus membuat satu kesimpulan, satu paragraf tentang video apa yang barusan kita tonton itu. Materi pertama itu tentang hakikat belajar. Di dalam PowerPoint yang saya buat, pertama, belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Intinya dari belajar ini ada hal yang berubah gitu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu hakikat belajar yang saya pahami gitu. Sedangkan pembelajaran sendiri proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bab 1 pasal 1. Intinya di sini pembelajaran adalah prosesnya yang melibatkan peserta didik, pendidik, sumber belajar dalam suatu lingkungan. Di pengertian pembelajaran menurut undang-undang ini ada 4 unsur utama, yaitu peserta didik, siswa, pendidik, yaitu guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar atau satuan pendidikan, seperti itu. Bedanya apa dari belajar dan pembelajaran? Belajar itu adalah lebih ke kata kerja gitu, kata kerja. Sedangkan pembelajaran itu adalah kata benda. Belajar itu kan melakukan sesuatu. Sedangkan pembelajaran itu prosesnya, itu proses dari pembelajaran itu sendiri gitu. Kemudian ada ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Isinya ada materi, media, pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik, dan evaluasi. Intinya di dalam ruang lingkup ini kira-kira di mata kuliah belajar dan pembelajaran itu ruang lingkupnya apa saja gitu. Materinya, medianya, belajar dan pembelajaran itu menggunakan alat apa gitu untuk membantunya, pendekatan, cara yang digunakan guru melakukan pembelajaran, alokasi waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses belajar dan mengajar, metode. Nanti ini akan lebih lanjut dibahas tentang metode, pendekatan, strategi, dan lainnya. Lalu pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik. Kompetensi dasar yaitu hal-hal yang minimal peserta didik itu harus bisa apa gitu. Lalu ada evaluasi untuk mengukur sejauh mana proses belajar pembelajaran berhasil atau tidak. Lalu ada unsur dinamis proses belajar dan pembelajaran, motivasi, bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, kondisi subjek pembelajar. Motivasi pada tidak hanya pada siswa
ataupun tidak hanya pada siswa ya di sini tuh maksudnya, karena kan pembelajaran itu sendiri tadi 4 unsur tadi, siswa, guru, lingkungan pendidik, dan sumber ajarnya gitu. Jadi motivasi ini penting adanya bagi siswa maupun guru juga gitu, bahkan bagi lingkungannya itu sendiri, bahan belajar, sumber belajar. Ya kalau tidak ada bahan belajar, mau belajar dari mana gitu loh yang dimaksud bahan belajar tuh. Lalu alat bantu, suasana belajar, suasana yang mendukung kah, atau karena ini akan mempengaruhi proses itu ya, proses belajar dan pembelajaran, dan kondisi subjek pembelajar, kondisi siswanya. Nah udah hanya itu saja, sedikit sih memang materi slide yang dibuat tuh hanya maksimal 5 ya, 5 atau 6 dengan pertanyaan. Nah setelah itu dosen memberikan video review tentang materi ini, lalu saya disuruh membuat kesimpulan 1 paragraf one summary. Di dalam tulisan saya menyimpulkan belajar dan pembelajaran adalah satu kesatuan karena sama-sama belajar dari kata belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku, sedangkan pembelajaran adalah proses. Kata kuncinya adalah belajar dari perubahan tingkah laku, dan pembelajaran adalah proses. Bagaimana perubahan tingkah laku itu terjadi? Lingkup belajar, pembelajaran ada 8 tadi disebutkan seperti itu. Itu untuk materi pertama. Materi kedua itu tentang teori belajar. Teori itu kan sifatnya, dengan teori kita bisa menjelaskan, mendeskripsikan, memprediksi, dan mengendalikan di bidang apapun. Maka di bidang pendidikan, di bidang belajar, dengan kita memahami teori-teori belajar dan pembelajaran, maka kita bisa mengetahui bahkan mengendalikan keadaan suatu proses belajar itu sendiri, yang nantinya bakalan dibentuk seperti apa gitu ya, atau kita bisa mengendalikan kira-kira kenapa ya siswa kurang memahami pelajaran dan segala macam. Nah dari sini teori belajar pada umumnya ada 4: behavioristik, humanistik, kognitif, dan konstruktif. Tapi dalam slide saya ada ditambah pemrosesan informasi dan kinerja otak. Pertama, teori behavioristik ini intinya memandang bahwa belajar itu ada input dan ada output. Input itu apa? Bentuknya seperti stimulus. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, dan output yang berupa respon. Nah, kalau output ini respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Gitu. Jadi dalam teori ini menyebutkan bahwa guru itu sifatnya untuk memberikan stimulus, lalu siswa yang merespon stimulus itu. Jadi ada inputnya dan ada outputnya. Hanya kedua itu intinya adalah behavioristic, input, output, stimulus, dan respon, seperti itu. Nah lalu ada humanistik. Humanistik ini memberikan kebebasan kepada peserta didik tanpa harus didikte oleh lingkungan. Humanistik ini kan ya udah, manusia itu punya kebebasan gitu untuk belajar, tidak perlu didikte bahwa kamu harus A, B, C. Kamu bisa belajar kalau A ini salah, B ini salah, dan mana yang benar dan mana yang salah. Itu menurut teori humanistik. Lalu kognitif ini bagaimana pembelajaran itu mempengaruhi perkembangan berpikir. Lalu bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif siswanya. Jadi pengetahuan seseorang tuh dipandang memiliki tingkatannya masing-masing gitu. Tidak begitu saja se ekstrim behavioristik, se ekstrim sebelumnya humanistik, bahwa ya sudah dibebaskan saja gitu. Tapi kognitif ini menekankan pada pengetahuan yang dimiliki seseorang. Lalu ada teori konstruktif. Siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memori. Jadi konstruktif ini sifatnya bahwa belajar itu harus sesuatu yang membangun. Lalu ada kinerja otak. Kinerja otak ini menekankan pada kinerja otak kanan dan otak kiri gitu. Jadi kanan cenderung kemana, kiri cenderung kemana gitu. Mana yang lebih, ternyata kalau misalkan kita lebih suka seni, otak mana yang dominan. Teori kinerja otak ini mengatakan seperti itu. Nah teori pemrosesan informasi ini sistem informasi yang diproses itu sendiri. Jadi bagaimana kita membentuk suatu sistem, dan sistem informasi supaya belajar itu menggunakan sistem informasi. Tapi dalam video ulang review dosen itu hanya 4. Behavioristik, kata kunci adalah belajar itu stimulus respon.
kognitif, belajar itu peserta didik memahami materi yang disampaikan. Di kognitif itu pemahaman. Humanistik, belajar itu bisa memahami dirinya sendiri dan memahami lingkungannya. Serta konstruktif, belajar itu membangun pengetahuannya sendiri. Setelah itu materinya tentang penerapan teori belajar. Nah, setelah mengetahui teori-teori yang telah disebutkan tadi, maka materinya adalah penerapannya di dalam kelas seperti apa gitu, di dalam ketika proses pembelajaran berlangsung itu seperti apa penerapannya. Nah, setelah itu Buneng nyuruh ngasih tugas untuk berikan contoh penerapan teori belajar dalam pembelajaran di sekolah sesuai dengan pengalaman yang dialami selama mengenyam pendidikan sekolah, baik di TK sampai ke perguruan tinggi, minimal 4 teori. Pertama, teori behavioristik. Seperti tadi kan, behavioristik itu kan antara stimulus dan respon. Ini sangat sederhana ya. Contohnya misalkan di kelas tuh, kalau kita belajar, guru matematika memberi contoh bagaimana cara membuat kurva X, Y. Guru menulis papan tulis. Nah, itu adalah bentuk stimulusnya. Lalu respon sesuatu hanya melihat, bahkan lalu kemudian guru menyuruh, ayo silahkan gambar kurva ini yang guru itu tadi gambar, lalu siswa menulisnya. Itu kan jadi guru itu menyuruh, direspon dengan siswa itu menulis gitu. Nah, selanjutnya teori humanistik, teori kemanusiaan. Jadi bagaimana cara memanusiakan manusia, teori ini dalam penerapannya, menurut saya teori ini melahirkan konsep tentang ketika ada siswa yang belum memahami suatu materi, itu guru tidak memaksakan dia harus paham hari itu juga gitu, karena setiap manusia memang setiap orang memiliki cara belajarnya masing-masing. Hari ini dia memang belum bisa memahaminya, tapi bisa jadi keesokan harinya suatu saat dia akan memahaminya. Itu menurut saya teori humanistik penerapannya gitu. Sikap guru untuk bersikap lebih bijak ketika menghadapi siswa yang belum memahami suatu materi. Kemudian teori konstruktivisme, sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Ini dalam penerapannya, contohnya misalkan di kelas 1 kita belajar tentang pertambahan dan pengurangan, lalu naik kelas 2 kita akan belajar tentang perkalian, di mana perkalian ini perlu memahami dulu tentang, atau lebih mudah ketika mempelajari perkalian ketika dia telah memahami konsep pertambahan gitu. Jadi dibangun dulu konstruksinya dari dasarnya. Setelah pertambahan kita paham, baru kita perkalian. Setelah perkalian kita akan belajar pangkat segala macam sampai ke tingkatan-tingkatan tertentu. Teori konstruktivisme itu penerapannya seperti itu dalam pendidikan. Dan terakhir, teori kognitif. Menurut saya ini kan lebih ke pemahaman ya. Penerapannya tuh guru lebih baik ketika mengajar mengaitkan tentang pemahaman siswanya. Misalkan pelajaran IPS, ketika akan menjelaskan tentang mata pencarian di masyarakat, guru tuh bisa mengaitkan dulu, kira-kira menanyakan misalkan kepada siswa, kamu, orang tua kamu, mata pencariannya apa gitu. Jadi memberi daya penguatan. Di sini saya menjelaskan bahwa dengan memberikan pemahaman berangkat dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, guru memberikan penguatan tentang tema yang sedang dibahas. Itu salah satu penerapan teori kognitif. Lalu yang selanjutnya ada tentang materi tentang pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model pembelajaran. Ini ada di tugas mandiri kelima. Pertama, pendekatan pembelajaran yang saya pahami, pendekatan itu konsep bagaimana cara seseorang memposisikan suatu proses pembelajaran. Jadi pendekatan itu sudut pandang yang kita pilih gitu. Ini pendekatan ada dua yang saya tahu, berorientasi pada peserta didik atau berorientasi pada guru. Jadi kata lain dari pendekatan pembelajaran, ini mau menggunakan pendekatan berorientasi pada siapa gitu. Lalu metode pembelajaran, sebelum ke metode ada strategi pembelajaran. Strategi ini rencana konseptual yang perlu dilakukan oleh pendidik dan peserta didik nanti pada saat pembelajaran berlangsung. Yang dimaksud konseptual ini adalah hal-hal yang belum dilakukan gitu, masih secara konseptual.
Misalnya ibarat strategi perang itu, kita dalam menyusun strategi baru menyusun langkah-langkahnya seperti apa yang akan dilakukan nanti, tapi tidak sedang melakukan perang itu gitu. Begitu juga strategi pembelajaran. Jadi kita sedang menyusun, merencanakan yang nantinya dilaksanakannya seperti apa pembelajaran. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Cara yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung untuk mewujudkan rencana yang telah disusun secara konseptual sebelumnya. Jadi setelah strategi, turunannya itu metode pembelajaran. Oh iya, sebelumnya juga strategi ini yang saya pahami bahwa strategi pembelajaran itu seutuhnya tertuang di dalam RPP pembelajaran. Nah, itu metode pembelajaran, contohnya metode ceramah, diskusi, laboratorium, demonstrasi, pengalaman lapangan dan sebagainya gitu. Jadi intinya cara yang dilakukan itu seperti apa gitu, metode pembelajaran tuh. Lalu teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini adalah hal-hal teknis yang dilakukan ketika memilih suatu metode gitu. Jadi turunan dari metode adalah teknisnya. Misalkan metode diskusi, teknisnya secara teknis kan kita perlu membuat kelompok-kelompok kecil, lalu menyusun hal lainnya itu. Begitu juga metode yang lainnya. Lalu ada taktik ini lebih ke gaya seorang guru gitu ya. Ini lebih bersifat personal gitu. Meskipun ada dua guru yang menggunakan metode yang sama, teknik yang sama, tapi tetap saja gitu ada guru yang terlihat menyenangkan ketika menyampaikan, ada juga yang dia lebih banyak diam dan sebagainya. Ada juga yang sering bercanda dan lain hal. Terakhir ada model pembelajaran. Nah, dari rangkaian mulai dari strategi, pendekatan, metode, teknik dan taktik menjadi satu kesatuan, dan itu yang disebut dengan model pembelajaran gitu. Nah, di dalam One Summary juga saya meringkas secara ringkas pengertian tersebut, antara lain strategi adalah rencana konseptual, pendekatan adalah berorientasi pada siapa, metode adalah cara mengimplementasikan rencana tersebut, teknik adalah penjabaran teknis dari metode, taktik adalah gaya, dan terakhir model adalah rangkaian antara strategi, pendekatan, metode, teknik yang menjadi satu kesatuan. Nah, yang selanjutnya materi tentang gaya belajar. Ini materi diberikan dalam bentuk modul oleh Bu Neneng. Lalu pertemuan selanjutnya diadakan kuis tentang gaya belajar. Intinya gaya belajar itu cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai, yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut. Jadi kata kuncinya adalah apa yang disukai, itu yang disukai seseorang, dia menggunakan dengan cara apa ya, supaya lebih mudah itu dipahaminya. Secara umum ada tiga gaya belajar. Pertama gaya belajar visual, kedua auditori, ketiga kinestetik. Gaya belajar visual itu menekankan pada penglihatan gitu ya. Dia akan lebih mudah memahami sesuatu, lebih mudah mengolah informasi, lebih mudah mengingat ketika dia melihat. Guru dalam hal ini bisa memanfaatkan dengan cara memberikan gambar, video, supaya siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih cepat menangkap materinya. Itu gaya belajar visual. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Kalau visual menggunakan penglihatan, auditori lebih menggunakan pendengaran. Jadi siswa akan lebih mudah memahami sesuatu, lebih mudah menangkap, lebih mudah mengingat ketika dia mendengar. Dia akan lebih senang guru punya bercerita dan lebih banyak mendengar. Lalu yang terakhir itu kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini kan, kalau visual itu kan menggunakan penglihatan, auditori menggunakan pendengaran, maka kinestetik lebih menekankan pada sambil melakukan itu, menggunakan gerakan secara langsung, mempraktikkan langsung gitu. Dia akan lebih mudah mengingat, mudah mengolah sesuatu ketika belajar langsung gitu, langsung mempraktekkannya gitu. Dia akan lebih cepat bosan ketika mendengar, menggunakan video, foto. Dia tidak terlalu suka. Dia akan lebih senang berpikir ketika sambil melakukannya. Seperti itu intinya dari gaya belajar ini. Dengan memahami gaya-gaya belajar tersebut, seorang guru bisa memanfaatkan ketika di dalam kelas akan cenderung menggunakan gaya belajar apa ya supaya lebih efektif lagi gitu. Namun permasalahannya ketika di kelas kan dengan jumlah siswa yang banyak, dengan berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, hal ini bisa diatasi dengan variasi cara guru menyampaikan materinya gitu. Mungkin di minggu pertama kita akan lebih cenderung menggunakan
gaya belajar visual dengan banyak menampilkan gambar, video, tapi juga kita sesekali menyisipkan untuk memberi ruang kepada siswa yang gaya belajar tipe auditori. Kita banyak berbicara, juga memberi ruang terhadap siswa yang baik dengan gaya belajar kinestetik, dengan langsung praktekannya gitu. Jadi semua siswa merasa gaya belajar kayaknya lebih efektif lagi gitu, ini gaya belajar saya gitu. Jadi saya lebih memahami, yang bisa lebih efektif gitu bagi semuanya, tidak hanya memiliki gaya visual saja karena gurunya kebanyakan ngasih video gambar, tidak dengan mempraktekkan langsung. Nah, selanjutnya materi tentang komunikasi pembelajaran. Ini materi ke-7 ya. Ini ditugaskan untuk membuat PowerPoint teks juga. Pertama, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media dan dapat terhambat oleh berbagai gangguan. Jadi intinya ini ilmu dasar komunikasi itu kan menyampaikan pesan gitu, pesan yang disampaikan sampai kepada orang yang dituju itu. Jadi di dalam pengertian ini sudah memuat unsur-unsur elemen komunikasi: media, komunikator, pesan, komunikan, dan gangguan, juga respon. Itu ada 6 pengertian yang saya jabarkan di PowerPoint ini. Jadi intinya berarti komunikasi pembelajaran adalah bagaimana cara menyampaikan pesan itu, bagaimana cara menyampaikan materi, bagaimana mengkomunikasikan kepada siswa gitu. Maka di sini pesannya itu berisi gagasan atau materi pembelajaran di dalam komunikasi pembelajaran. Lalu responnya untuk dapat menghasilkan suatu tindakan atau perubahan perilaku gitu. Jadi harapannya komunikasi guru terhadap siswa itu supaya respon yang dapat itu siswa mengerti gitu apa yang kita sampaikan, lalu dia memahaminya, lalu ada perubahan di situ, perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu melalui proses komunikasi ini. Nah, yang sebagai komunikator itu tentu guru dan komunikan adalah siswa. Medianya ya media pembelajaran. Lalu gangguannya ini berupa hal-hal yang menghambat proses pembelajaran. Itu konsep dasar. Keterampilan dasar mengajar. Nah, ini ada kaitannya juga keterampilan dasar mengajar oleh seorang guru. Minimal ya guru itu menguasai hal-hal berikut. Pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Iya dong. Masa iya kita langsung masuk ke kelas langsung tiba-tiba menyampaikan materi begitu saja tanpa pembukaan, atau tiba-tiba kita langsung pamit begitu saja tanpa menutupnya, minimal mengucapkan salam kan. Ini keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dimana membuka ini suatu keterampilan supaya memancing siswa agar seru gitu, memotivasi. Jadi minimal guru bisa gitu untuk memancing siswanya. Maksudnya keterampilan menjelaskan pembelajaran ya tentu kan dengan kemampuan keterampilan menyampaikan ini kan pesan yang dituju, materi yang akan disampaikan kan supaya masuk itu dan siswa memahaminya, intinya kan itu. Lalu keterampilan bertanya, nah ini yang maksud saya tadi, mancing siswa supaya siswa diajak berpikir juga gitu. Keterampilan mengadakan variasi ya tentu karena misalkan kita memilih metode itu saja, metodenya diskusi saja, dan mengkomunikasinya gitu ya, mengkomunikasikan materi ini dengan metode ceramah saja itu kan tidak. Jadi kita juga harus memiliki keterampilan variasi gitu dalam mengajar. Lalu keterampilan memberikan penguatan. Nah, ini pengulangan kembali ketika kita dalam kelas gitu, kita sudah memberitahukan suatu materi, lalu kita ulang lagi, kita kuatkan lagi, kita ingatkan lagi gitu supaya kuat ingatannya ke siswa. Keterampilan mengelola kelas, jelas ini kan supaya kemampuan untuk perhatian siswa terhadap guru gitu kan. Misalkan lagi menjelaskan materi, tiba-tiba ada yang masuk kelas, itu kan kondisi pusat perhatian siswa kan berubah dari tadi yang ke guru menjadi yang baru masuk itu tadi. Nah, setelah itu keluar, orang yang keluar lagi kan, guru harus mulai mengkondisikan lagi, ayo mulai merhatikan guru, mulai perhatikan materi lagi gitu loh. Atau hal yang lainnya, misalkan tiba-tiba ada yang berantem dan atau yang lainnya. Jadi mengelola kelas. Lalu yang terakhir, minimal guru mampu membimbing diskusi kelompok kecil gitu kan. Kemudian udah sih itu saja. Di one paragraph summary saya menyimpulkan komunikasi pembelajaran itu proses penyampaian gagasan oleh guru kepada siswa. Intinya
proses menyampaikan gagasan guru kepada siswa. Materi ya gagasan ini. Dua jenis komunikasi, verbal dan non-verbal. Verbal ya jelas kita berbicara seperti ini. Non-verbal kan bahkan diam saja itu adalah suatu bentuk komunikasi gitu, atau yang lainnya. Fungsi komunikasi yaitu pembentukan konsep diri, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. 5 prinsip komunikasi itu respect, empathy, audible, clarity, and humble. Kemudian materi tentang masalah belajar. Ini dalam PowerPoint text yang saya buat, pengertian masalah belajar, suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Intinya di sini hal-hal yang menghambat kelancaran, hal yang mengganggu proses belajar itu gitu. Masalah-masalah belajar ini sering ditemukan di siswa gitu, siswa yang tidak memahami materi, sulit untuk memahami materi. Faktornya banyak, secara umum dapat digolongkan menjadi 4. Ada gangguan fisik, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, dan kelemahan sebab kebiasaan. Itu faktor internalnya ya. Gangguan fisik ya tentu saja gitu. Fisik itu kan hal-hal yang di dalam fisiknya yang mempengaruhi kemampuannya gitu. Misalkan ketika pendengarannya itu dia tunarungu, pendengarnya terganggu, nah ini akan menghambat fisiknya, ini akan menghambat proses belajarnya gitu. Dia akan sulit mendengarkan materi yang disampaikan gitu. Ini masalahnya. Ini diatasi dengan cara lain, misalkan ditontonkan video, foto seperti itu. Itu gangguan fisik. Dan gangguan fisik lain, baik itu dia fisiknya ternyata matanya atau silinder dan segala macam, itu kan mengganggu penglihatannya. Ketidakseimbangan mental jelas ya, kelemahan emosional, kelemahan sebab kebiasaan. Faktor internal yang dapat mempengaruhi masalah belajar, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, karena kan konsentrasi belajar ini penting ya. Ya kalau misalkan tidak konsentrasi, pikirannya kemana gitu, itu kan proses belajar kan akan terhambat. Mengolah bahan belajar, kemampuan berprestasi, rasa percaya diri, intelijensi, kebiasaan belajar, cita-cita siswa. Itu dari faktor internal. Jadi faktor yang datang dari diri siswa itu sendiri gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar dari diri siswa itu sendiri. Lalu masalah belajar juga dibentuk oleh faktor eksternal. Ini di luar siswa itu sendiri, di luar, yang datangnya bukan dari siswa itu sendiri. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seperti guru sebagai pembina siswa belajar ya, ini salah satunya ya. Faktor eksternal yang mempengaruhi itu gurunya gitu ya. Percuma juga mau siswanya semangat, termotivasi untuk mempelajari sesuatu, atau dari dirinya fisiknya cukup gitu, tidak ada gangguan apapun, tapi ternyata gurunya cara belajarnya sering marah-marah, atau dia dianggap killer gitu ya, atau misalkan cara menyampaikannya tidak mudah dimengerti gitu. Ini kan menjadi salah satu faktor gitu. Guru pun menjadi salah satu faktor belajar itu sendiri. Mengingat pengertian belajar itu kan 4 komponennya menurut undang-undang kan siswa, guru, lingkungan belajar, dan sumber belajar itu. Nah, kalau guru itu kan salah satunya yang mempengaruhi prasarana dan sarana pembelajaran, lingkungan sosial di sekolah, kurikulum sekolah. Lalu faktor eksternal sebab timbulnya masalah belajar, sifat kurikulum yang kurang fleksibel gitu kan. Kurikulum dianggap banyak mata pelajarannya, ini kan akan mengganggu mempengaruhi waktu belajar yang lama. Kayak kurikulum 2013 itu kan awalnya dianggap wah ini pelajarannya sampai sore gitu kan. Siswa jadi merasa capek ketika sudah malam, terus ditambah lagi tugasnya banyak gitu.
Jadi itu masalah dari luar gitu, yang didatangkan dari luar. Terlalu berat beban belajar, yang tadi saya bilang, metode mengajar yang kurang memadai, kurangnya alat sumber untuk kegiatan belajar. Ini masalah biasanya di pedalaman yang keadaan prasarananya yang kurang gitu kan. Jadi alat tuh terbatas gitu, alat dan sumber untuk belajarnya. Keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, keadaan ekonomi. Nah, yang materi terakhir itu tentang prinsip-prinsip belajar. Ini bentuknya sama. Ini ditugaskan kuis ya. Kuis kedua ini tentang prinsip-prinsip belajar. Pengertian intinya tuh prinsip belajar tuh konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. Prinsip itu kan atau prinsip belajar dapat digunakan untuk mengungkapkan batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran sehingga guru dapat melakukan tindakan yang tepat. Selain itu, guru juga dapat memiliki dan mengembangkan sikap yang diperlukan menunjang peningkatan belajar peserta didik. Prinsip-prinsip belajar di lapangan dalam penerapannya kurang lebih: pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian ini penting ya, dimana supaya siswa untuk perhatiannya tuh ya difokuskan kepada guru atau terhadap materi yang sedang disampaikan gitu. Lalu motivasi juga supaya dia tergugah rasa ingin tahunya tuh gitu. Makanya ini guru juga harus pintar-pintar memancing siswa untuk memberikan suatu fakta-fakta misalkan yang belum pernah diketahui siswa, dan akhirnya siswa terpancing, oh memang iya seperti itu loh. Jadi perhatiannya, setelah termotivasi, perhatiannya itu akan tertuju, jadi rasa ingin tahunya tuh meningkat gitu. Lalu keaktifan belajar. Nah, di sini keaktifan belajar artinya siswa jangan disuruh hanya untuk mendengarkan gitu. Jangan hanya untuk menulis juga, mengerjakan tugas saja gitu. Tapi juga keaktifan di sini bisa siswa diajak bisa demonstrasi langsung, hal yang bisa didemonstrasikan seperti misalkan belajar tentang peta atau belajar tentang sistem informasi geografi. Kalau kita hanya mengandalkan buku saja kan, misalkan tentang digitasi peta. Digitasi peta pengertiannya adalah merubah raster menjadi vektor. Kan siswa tidak punya bayangan kalau misalkan hanya membaca saja raster itu seperti apa, vektor itu seperti apa. Kalau misalkan langsung didemonstrasikan kan siswa juga akan, oh ternyata raster itu seperti ini, oh vektor itu seperti ini. Itu kan jadi siswa tuh merasa aktif gitu, atau hal-hal lainnya yang membuat siswa aktif. Nah, 3, keterlibatan langsung. Nah, itu yang maksud saya, keterlibatan langsung. Pengulangan belajar, penerapannya ya ketika misalkan sebelum memulai materi baru, materi sebelumnya tuh diulas lagi gitu. Ini dalam rangka mengkonstruk pemikiran siswa gitu, yang sebelumnya tingkatannya udah sampai level 2, maka ketika sebelum masuk level 3 kita mengulangnya kembali gitu, supaya lebih lebih nempel lagi gitu. Oh ternyata nyambung ya gitu loh. Terus tantangan tantangan, jadi siswa merasa oh ini menantang gitu. Jadi lalu perbedaan individu, itu tentang prinsip-prinsip belajar. Di dalam materinya, di dalam reviewnya Bu Neng itu ada 10 ya: prinsip kesiapan, motivasi, persepsi dan keaktifan, tujuan dan keterlibatan langsung, perbedaan individual, transfer dan tantangan, belajar kognitif, belajar efektif, psikomotor, pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Nah, itu tadi ulasan dari seluruh materi satu semester ini, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jadi intinya dengan belajar mata kuliah ini kita mengetahui tentang pengertian belajar, ya jelasnya pengertian belajaran, lalu hal-hal apa saja yang
perlu dilakukan, yang perlu diketahui untuk mengontrol kondisi pembelajaran. Cukup sekian materi review saya tentang materi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.